Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعترته وتابعيه أجمعين أما بعد. Para habaib sadatina al-alawiyin, para syiban, para ulama, masyayikh, para tuan guru, para kiai, semuanya yang kami muliakan, khususnya putra, cucu, cicit dan keluarga besar dari almarhum birahmatil hayyil qayyum Asy-Syaikh Syarwani Abdan yang kita peringati haulnya hari ini yang ke-35. Seluruh keluarga besar masyayikh pondok pesantren Datuk Kelampayan hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum bi'aini inayatih wa adama baqa'ahum fi khairin wa afiyah. Para bapak pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri yang hadir yang kami hormati, seluruh muhibbin pecinta Asy-Syaikh Syarwani Abdan, pecinta para ulama, para salihin, baik yang datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun dari kota-kota lain, khususnya yang ada di sekitar Bangil ini. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang Banjarmasin ya. Kalau kata orang Banjarmasin, ini pian sudah kauyuhan. Kauyuhan itu sudah capek. Duduk sudah dari sejak pagi tadi. Kama qila wa minal baliyati fil majalisi kulliha ju'ul jama'ati bintidharil wahidi. Termasuk balaknya majlis adalah ketika jamaah yang hadir sudah kelaparan sementara acara belum selesai karena menunggu satu orang yang belum selesai ceramah. Ini termasuk balaknya majlis. Tapi insyaallah masih bisa bertahan ya. Secara ringkas kita memperingati, mengenang sejarah orang yang alim min ulama'i hadhil ummah yang tadi kita dengarkan bersama manaqibnya dan sirahnya. Cerita-cerita orang saleh, hikayatus salihin, itu jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah, yuqawwi biha qulubal muridin. Dengan cerita-cerita kisah-kisah orang saleh itu Allah Ta'ala memperkokoh, menguatkan hati orang-orang yang ingin sampai kepada Allah. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata, hikayatus salihina ahabbu ilayya minal fiqh. Cerita
kisah orang-orang yang saleh itu lebih saya cintai daripada sekedar belajar ilmu fikih, karena cerita manaqib sejarah orang-orang yang saleh itu bisa mendorong semangat kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendekati ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qarubat wafatul Mustafa, ketika Nabi mau wafat, dajjatil ardu bil buka wa qalat li maulaha, ya Rab, kanatil anbiya'u tamshi ala dhahri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau wafat, bumi ini goncang karena menangis. Dan bumi ini berkata, seandainya diterjemahkan, ya Rab, ya Allah, dulu para nabi-nabi berjalan di atasku. Maka ketika para nabi-nabi itu wafat dan engkau wafat meninggalkan bumi, siapa kelak yang akan berjalan lagi di atasku ini? Bumi takut kehilangan kemuliaan karena para anbiya telah wafat. Faman yamshi ba'dahum ala dhahri, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulamanya umatku yang menjadi ulama, orang-orang alim itu bagaikan nabi-nabinya Bani Israel. Artinya sepeninggal Nabi, setelah wafatnya para anbiya, bumi akan terus dimuliakan oleh Allah dengan keberadaan para ahli warisnya para nabi, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathu al-ilma, faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Orang-orang seperti Asy-Syaikh Syarwani Abdan ini orang yang sangat mulia sekali pangkatnya di sisi Allah. Kenapa beliau dimuliakan? Satu yang paling utama adalah karena ilmu. Lihat bagaimana Allah Ta'ala meletakkan pangkat derajat para ulama di dalam Al-Quran di urutan ketiga setelah Allah dan malaikatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Pertama Allah, kedua malaikat, ketiga ulul ilmi adalah para ulama, termasuk yang kita peringati haulnya pada siang hari ini. Beliau diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada urutan ketiga setelah para malaikatnya. Bahkan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an berkata, innal ulama'a la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Para ulama itu tidak hanya di dunia dibutuhkan, tapi mereka sampai kelak di surga masih dibutuhkan para ulama. Anda ini kalau kata orang Banjar, bubuhan Banjar, orang-orang Banjar ini akan butuh kepada Syekh Syarwani tidak hanya di dunia, tapi sampai kelak di surga. Orang itu di surga masih butuh orang alim. Kenapa? Ketika dikatakan kepada ahlul jannah, tamannau, kalian sekarang sudah berada di surga, silakan minta kepada Allah apapun yang kamu mau. Mau apa saja, minta kepada Allah. Fala yadruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamu minal ulama. Maka mereka
tidak tahu mau minta apa itu bingung kepada Allah. Jadi ini kita orang-orang yang bodoh itu nanti di dunia mau minta apa kepada Allah kita nggak tahu. Sehingga kita masih butuh petunjuknya para ulama, butuh bertanya kepada ulama apa yang harus kita minta kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tinggi kedudukan dan derajat para ulama itu sehingga kita butuhkan sampai kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini kalau seandainya tidak ada ilmu, apa bedanya yang satu dengan yang lain? Teringat ucapan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "An-nasu min jihati tamthili akfa'u, abuhum Adamun wal ummu Hawwa'u. Illam yakun fi aslihi, illam yakun lahum fi aslihi syarafun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u. Mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda adillau. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u." Kita ini sama-sama bapak kita adalah Nabi Adam dan ibu kita adalah Ibu Hawa. Apa bedanya antara yang Arab dengan yang Ajam, yang Banjar dengan yang Jawa, dengan yang Madura, dengan yang Bugis dan seterusnya? Semua tidak ada bedanya. Kalaupun mau kita banggakan, apa yang kita banggakan kecuali tanah liat yang bercampur dengan air? Itu asal usul kita dulu. Tetapi apa yang membuat kita mulia? Seseorang terangkat derajatnya menjadi mulia karena sebab ada ilmu. Itu yang membedakan dia dengan orang-orang lain yang tidak punya ilmu. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Karena itu para jamaah sekalian, kehadiran kita di majlis haul ini diharapkan membawa satu semangat refleksi buat kita. Kita jadikan Asy-Syaikh Syarwani Abdan sebagai mir'ah al-mu'min, mir'atul mu'min. Cermin orang mukmin adalah orang mukmin yang lain. Cermin kita saat ini bercermin kepada Asy-Syaikh Syarwani. Tadi dijelaskan bagaimana kemuliaan Asy-Syaikh Syarwani. Beliau luar biasa mempelajari ilmu dari mulai sejak kecil, sejak usia kanak-kanak, kemudian sampai ke Makkahul Mukarramah dalam usia muda di bimbingan pamannya beliau, guru beliau, pengasuh pondok pesantren Darussalam Martapura Asy-Syaikh Kashful Anwar, yang kemudian beliau belajar sampai kepada Asy-Syaikh Amin Qutbi. Siapa yang tidak kenal Asy-Syaikh Amin Qutbi? Siapa yang tidak kenal As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, guru beliau? Siapa yang tidak kenal dengan Asy-Syaikh Ali Al-Maghribi? Dan banyak wakam-wakam. Ini adalah silsilah zahabiyah, mata rantai emas. Al-isnadu minad din laulahu laqala man sya'a ma sya'a, kata Abdullah ibn al-Mubarak. Sanad itu, mata rantai ilmu itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad dan tidak ada isnad, siapapun bisa berbicara seenaknya sendiri. Karena itu agama, ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan
kepada siapa kalian belajar, kepada siapa kalian mengambil ilmu. Silsilah Asy-Syaikh Syarwani bersambung an syaikhin ila syaikhin, min alimin ila alimin, min fadilin ila fadilin, sampai kepada kakek beliau, datuk beliau, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kita kenal dengan Datuk Kalampayan. Ini adalah mutiara Banjar yang layak dan patut kita banggakan, kita jadikan cerminan buat kita. Harapannya kita dari majelis ini menjadi orang yang semangat mencari kemuliaan yang tidak akan pernah fana. Izzun la yafna, yaitu ilmu. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Lihat bagaimana ijtihadnya orang-orang dulu. Al-Habib Muhammad bin Alawi, sahibul amaim, dijuluki sahibul amaim. Amaim itu imamah. Itu kalau sudah belajar istighraq dalam mutola'ah, tidak terasa dalam satu malam beliau baca kitab ini, ganti lagi kitab satunya, ganti kitab satunya. Dalam satu malam, dulu belum ada listrik, masih pakai lampu tempel. Itu tidak terasa 13 imamah terbakar. 13 kali berganti imamah karena istighraq dalam mutola'ah mencari ilmu. InsyaAllah. Salah satu perawi kitab Muwatta karya Imam Malik, Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Misri. Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Misri ini dari Mesir. Beliau mendengar di Madinah ada orang alim, Imamu Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas. Maka beliau langsung terdorong semangatnya untuk belajar. Padahal beliau sudah berkeluarga, punya istri, punya anak. Dan saat itu istrinya sedang hamil. Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Misri ini berkata kepada istrinya, saya mau berangkat ke Madinah, saya mau mondok, mau nyantri ke Imam Malik. Saya meminta persetujuanmu. Kalau kamu setuju, maka saya akan berangkat dengan tenang. Tapi kalau kamu tidak setuju, pilihannya kamu saya ceraikan. Coba kira-kira ada enggak orang sekarang seperti itu? Demi ilmu ini, istrinya keadaan hamil, kalau tidak setuju dikasih pilihan akan diceraikan secara baik-baik. Kalau mau sabar disuruh nunggu, persilahkan tunggu. Tapi karena istrinya orang soleh, istrinya ulama, setuju. Saya ridha, wahai kakanda, wahai suamiku, saya setujui. Berangkatlah beliau dari Mesir ke Madinah. Itu beliau dari tidak inginnya ketinggalan pelajaran ilmu yang disampaikan Imam Malik, sampai-sampai tidak berani tidur kecuali tidurnya di depan pintunya Imam Malik. Jadi supaya ketika Imam Malik bangun, beliau langsung terbangun, jangan sampai ketinggalan. Dan ini berjalan selama 19 tahun, wakilah 20 tahun. Sampai anaknya sudah lahir. Ketika usia 19 tahun, ada yang menyebutkan 20 tahun, anaknya berangkat haji. Dari Mesir haji sambil kepingin mencari ayahnya. Umumnya kan anak mondok, orang tua nyari anaknya. Ini enggak, kebalik, anaknya yang nyari bapaknya. Masya Allah, ini Ibnu Qasim Al-Misri. Begitu luar biasa orang-orang dulu dalam berijtihad mencari ilmu.
Jihadnya itu luar biasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pernah diceritakan dulu ada seorang darwish. Darwish itu orang Badui. Kalau sekarang misalnya orang-orang yang ya orang embongan lah, orang-orang fakir miskin, orang desa, orang pelosok. Ini tertarik dengan putri raja yang cantiknya luar biasa. Jadi ini namanya orang fakir tapi PD-nya luar biasa. Sudah miskin, fakir, wajahnya nggak ada cakep-cakepnya, kulit hitam. Datang ke istana raja, ada seorang raja yang dia tahu di suatu daerah, didatangi istananya, tujuannya ngelamar putrinya raja. Bayangkan. Wah, ini percaya diri yang nggak main-main. Ini rajanya begitu melihat ada orang model kayak begini ngelamar putrinya, langsung shock. Ini kamu nggak apa-apa, waras apa gimana? Akhirnya rajanya ini mujamalah, ya sekedar pokoknya yang penting dikasih jawaban orang ini biar cepat keluar. Dianggap ini orang gila. Kata rajanya, kamu kalau mau ngelamar putri saya, maharnya, kebetulan orang ini lagi bawa karung ya, bawa kantongan tempat untuk makan minumnya dia. Kamu kan bawa kantongan, kata raja. Itu karung yang kamu bawa itu penuhi dulu dengan emas, mutiara, berlian. Kalau itu sudah penuh, baru kamu datang ke sini ngelamar putri saya. Baru saya terima. Akhirnya apa? Orang ini karena sungguh-sungguh, wah ini dia memang sudah punya kemauan yang sungguh-sungguh. Dia berangkat cari di mana. Dia mikir ini mutiara tempatnya ada di laut. Datang dia ke pinggiran laut, cari laut. Begitu sudah ketemu di pinggiran laut, dia ambil tempat ya, seperti tempatnya minum. Itu air laut diambil sedikit demi sedikit. Bayangkan, air laut mau dikuras, masuk akal nggak ini? Laut mau dikuras. Ini orang yang lewat semuanya tanya, kamu ngapain kok ngambil air laut? Satu mangkok terus begitu. Saya mau nguras air laut. Lalu terus mau dikuras tujuannya apa? Ya kalau nanti airnya sudah kering, saya tinggal ambil mutiara-mutiara yang ada di dalam lautan ini. Wah, kata orang-orang ini gila ini sudah. Nggak masuk akal. Tapi subhanallah, karena kesungguhan Allah Ta'ala kirim malaikat ikan-ikan yang ada di laut itu kamu takut-takuti semua. Ini malaikat turun semua memberikan ilham dari Allah Ta'ala kepada ikan-ikan yang ada di lautan itu. Wahai ikan-ikan, ini di atas laut ada orang gila mau nguras laut. Bayangkan kalau air laut ini terkuras habis, kalian tidak bisa hidup. Mau hidup di mana? Mati semua kalian. Ini orang lagi cari mutiara, berlian, perhiasan. Sekarang semua ikan di laut dikasih komando, ada komandannya ikannya. Yang paling besar jadi komandannya. Semua ikan-ikan di laut saya kasih tugas, kumpulkan seluruh mutiara, berlian, permata yang ada di dasar lautan ini, kemudian muntahkan ke daratan sampai penuh tempat orang ini supaya dia nggak jadi nguras lautan. Dari takutnya ikan-ikan, ikan nggak punya akal, nurut saja. Akhirnya semua pada cari berlian, cari permata, dimuntahkan ke daratan, diambil sama ini orang, dipenuhi itu. Lama-lama akhirnya itu karung penuh, isinya berlian, mutiara asli-asli, bukan dari Martapura,
Asli ini, langsung dari laut. Begitu sudah penuh karungnya, dibawa menghadap kepada raja. Wahai raja, ini yang engkau minta mahar untuk putrimu sudah saya penuhi. Ini karung sudah penuh dengan permata dan berlian. Itu rajanya saking kagetnya, syok, langsung pingsan lagi. Dan akhirnya karena sudah janji, mau tidak mau anaknya yang cantik jelita, putri seorang raja, dikawinkan dengan seorang darwish, orang dari desa, dari gunung, tapi karena kesungguhannya yang luar biasa berhasil menikahi putri raja. Nah, ini contoh buat kita. Ya, jadi memang para ulama itu luar biasa. Mereka, jangan heran kalau Anda melihat Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kita melihat Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Al-Banjari, memang beliau ini kesungguhannya sangat luar biasa dari semasa hidupnya. Itu bisa kita lihat dari sirahnya dan manaqibnya. Dulu ada seorang ulama besar, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini ayah dari sahibul maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad ini menjadi muftil Haramain. Sebelum menjadi mufti, dikisahkan beliau ini dulu tidak belajar ilmu, biasa-biasa saja. Suatu saat beliau kepingin meminang putri dari salah seorang habaib yang bernama Al-Habib Muhammad bin Qutban. Nah, ketika beliau mau ngelamar putrinya, Habib Muhammad bin Qutban ini tahu ini Habib Muhammad bin Husain belajarnya kurang sungguh-sungguh. Kata Habib Muhammad bin Qutban, saya tidak akan menikahkan anak saya dengan orang yang kurang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Akhirnya karena malu ini Habib Muhammad bin Husain, beliau enggak jadi ngelamar, langsung mondok lagi, belajar lagi, bersungguh-sungguh siang malam mutolaah sampai jadi ulama besar. Akhirnya ini yang dulu menolak lamarannya jadi santrinya beliau, jadi muridnya beliau. Ini luar biasa. Jadi demikian orang-orang dulu itu, betapa mereka mementingkan ilmu, di mana ilmu itu adalah merupakan jalur kemuliaan. Karena itu ingatlah kata Al-Habib Umar bin Sigaf As-Sigaf, la matara illa biwasitati sahab, wala wilayata illa biwasitati mihrab, wala ilma illa biwasitati kitab. Tidak akan turun hujan tanpa diawali dengan awan dan mendung. Tidak akan ada kewalian dan pangkat yang tinggi di sisi Allah tanpa melazimi mihrab, tanpa ibadah yang sungguh-sungguh. Dan tidak akan ada orang yang berhasil mendapatkan ilmu kecuali karena memang dia benar-benar belajar melazimi kitab, belajar yang sungguh-sungguh. Jadi harapan saya bahwa Syekh Muhammad Syarwani benar-benar menjadi cerminan khususnya kepada masyarakat Banjar. Ini yang ulama harus lebih banyak dari munsyidnya. Ini Banjar kalau urusan munsyid jangan diragukan. Contohnya tadi kita dengarkan suara indah Guru Mahmud. Ini kalau di Banjar yang suaranya indah, Masya Allah, luar biasa. Tapi kita ingin ada yang lebih dari itu. Mudah-mudahan insya Allah nanti termotivasi oleh Syekh Muhammad Syarwani abdan wa man ba'dahu, ya, dan generasi yang setelahnya, mudah-mudahan yang dibawa ini akan termotivasi nanti supaya ulama-ulama di Banjar harus lebih banyak. Harus tumbuh Syekh Syarwani yang baru. Harus tumbuh guru-guru yang baru. Jangan hanya cuma disebut guru. Kita ini kadang-kadang bermodal cuma imamah, pakai jubah, pakai surban, dipanggil ustadz, kiai, syekh. Kalau di Banjar dipanggil guru.
Ini kalau tidak tanpa ilmu ini akan sangat berbahaya nanti. Jadi hanya surah wala hakikah. Dulu ada orang pakai imamah kayak saya begini, pakai jubah, pakai surban, tapi tidak pernah baca kitab. Baca kitab belepotan, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, cuma tiru-tiru pakai imamah. Imamahnya besar. Jalan ke suatu daerah, di suatu daerah kebetulan ini desa yang dia lewati, desanya orang bodoh semua. Pesantren nggak ada, pondok nggak ada, santri nggak ada, orang alim nggak ada. Kebetulan ada jenazah, ada orang mati. Ini satu kampung bingung, nggak ada yang bisa mandiin. Nggak ada yang ngerti babul janais. Gak ada yang pernah belajar fikih tentang jenazah, tajhizul mayyit. Gak ada yang bisa mandi, bingung. Akhirnya kelihatan ada orang lewat, ini ada tuan guru ini pakai imamah, pakai surban. Wah, ini jelas orang alim, dari pakaiannya kelihatan. Diminta, tafadhol ya syekh, tuan guru, ini ada orang meninggal, ana minta antum yang mandikan. Wah, ini sudah terlanjur pakai imamah, mau nolak malu dia, gengsi. Wah, ini kalau anak tolak, anak tidak mau mandikan, malu-maluin nanti. Dikira anak kiai palsu. Tapi mau mandikan betul, dia juga nggak tahu caranya mandikan mayit. Cuma banyak akal ini orang. Kata ini orang yang pakai imamah ini, saya akan mandikan tapi dengan syarat tolong ditutup yang rapat pakai tirai, hanya saya berdua dengan mayitnya. Jangan ada orang lain yang ikut campur, karena cuma saya yang bisa. Wah, ini ulama bonek ini. Akhirnya disiapkan tirai, ditutup, tinggal dia berdua sama mayitnya. Kebetulan di depan ini ada sungai. Ini mau mandikan bingung. Akhirnya dia mikir, ini kalau tidak saya mandikan, saya keluar, tirai ini dibuka, orang-orang tahu mayitnya belum dimandikan, ribut semua nanti. Saya mau mandikan, nggak tahu caranya. Khalas, pakai cara yang paling gampang. Ini mayit diangkat langsung diceburkan ke sungai. Hanyut di sungai. Sudah kira-kira setengah jam, 45 menit, suruh buka tirainya. Buka, dibuka. Loh, orang kampung ribut, mayitnya kok tidak ada, kemana? Ini ternyata yang meninggal waliyun min awliyaillah. Saya mandikan tiba-tiba hilang katanya. Wah, ini orang banyak akalnya. Jadi disinilah betapa hinanya kebodohan itu dan betapa mulianya keilmuan itu. Karenanya kita berharap mudah-mudahan as-sirru la yunza' min mahallih wa yabqa fi makanih. Rahasia Asy-Syaikh Syarwani, Asy-Syaikh Arsyad Al-Banjari insyaallah tidak akan dicabut dari tempatnya dan akan terus langgeng di tempatnya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Anak cucu beliau mudah-mudahan menjadi keturunan yang saling menguatkan, mengokohkan satu dengan yang lainnya dan bisa menjadi khairu khalaf li khairi salaf, sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi athyabi mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi athyabi mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi athyabi mawdi'i. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.